Izinkan saya membuka dengan pantun-pantun yang indah. Berjalan pagi, menyusuri taman. Mentari hangat, menyapa jiwa. Mari berjalan dalam iman. Doa yang hidup bawa kuasa surga. Yes, luar biasa. Oke, mau baca pantun dulu ya. Bintang gemerlap di malam hening. Pelita doa tak boleh padam. Bangkit dan berdoalah dengan genting. Kuatkan iman dalam Tuhan yang dalam. Wow. Saya ulang lagi. Pagi cerah, burung bernyanyi. Embun menetes di daun keladi. Mari kita datang dengan hati. Berdoa sungguh, jangan sekedar tradisi. Peluh menetes karena beban. Tapi doa tak pernah sia-sia. Jangan tertidur di tengah tekanan. Karena Tuhan hadir saat kita berserah sepenuhnya. Saudara, bagaimana pantun-pantunnya? Saya berharap pantun tadi sudah cukup menghibur. Sekarang kita akan belajar lagi ya, mulai dari ayat-ayat yang perlu saya paparkan. Tadi sudah dibuka dengan pantun, kita masuk pendalaman. Ya, Lukas 22 ayat 39, lalu Yesus pergi keluar kota dan pergi ke Bukit Zaitun seperti biasa. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Inti makna, Yesus tetap konsisten dalam kebiasaan doanya, bahkan menjelang penderitaan. Dalam tekanan, dalam takutan, dia tidak mengubah ritme rohaninya. Saudara, tahukah Anda pergi keluar itu menunjuk pada tindakan yang sadar dan terarah. Jadi seperti kebiasaannya ini artinya Yesus konsistensi dalam hidup rohaninya. Ada disiplin, ada konsistensi. Kesetiaan dan kebiasaan rohani ini akan menguatkan kita saat badai datang. Kemudian bila kita membaca dari ayat 40, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa adalah benteng agar tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus tidak hanya fokus pada penderitaannya, tetapi dia memperhatikan murid-muridnya. Ya, jadi saudara berdoalah itu harus konsisten terus-menerus. Jangan masuk dalam pencobaan. Supaya jangan masuk dalam pencobaan, maka berdoalah. Jangan tunda doa saat godaan mendekat. Doa adalah pertahanan jiwa. Kalau ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut berdoa. Jadi Yesus mencari tempat pribadi untuk doa yang dalam. Kesendirian bisa menjadi tempat perjumpaan yang intim dengan Allah. Saudara, kita berlutut ini menunjukkan kerendahan total. Kita perlu meluangkan waktu khusus untuk berdoa secara pribadi dan rendah hati. Ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Yesus menyerahkan kehendaknya demi kehendak Bapa. Ini penyerahan total, puncak dari ketaatan iman. Kata kunci di sini adalah cawan. Cawan adalah simbol penderitaan atau murka Allah. Kehendak ini inti dari penyerahan diri rohani. Jadi doa bukan untuk mengubah kehendak Allah, tapi untuk menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Inti makna dalam ketaatannya, Yesus menerima kekuatan surgawi. Jadi makna roh